Ini Kang, saya mengambil analogi ini bicara dalam konteks yang sangat universal. Iya. Tuhan buat saya adalah kecerdasan tanpa batas. Nah, Selesai. Gitu. Dan ketika kecerdasan ini bergerak jadi energi. Dan energi yang memadat jadi materi. Dan semua ini adalah kecerdasan itu sendiri gitu. Jadi quote and quote Tuhan itu ya perspektif ya. Iya. Jadi kan sekarang ngomong bahwa aku bertuhan, ya oke sih. Ya kalau lu manggil nama-namanya doang ya udah nggak apa-apa aja sih gitu. Allah itu kecerdasan tanpa batas. Itulah yang disampaikan oleh Abu Marlow. Sebelum kita meyakini atau mengiyakan apa yang dikatakan oleh Abu Marlow, saya berusaha memahami dulu apa itu kecerdasan. Menurut saya, kecerdasan itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu. Misalnya, si A jika tidak melakukan apapun, maka tidak akan tampak kecerdasannya. Tetapi ketika si A melakukan sesuatu, maka kita bisa menilai bahwa si A itu memiliki kecerdasan. Jadi kecerdasan itu bukan si A itu sendiri, tetapi kecerdasan itu sesuatu yang dihasilkan oleh si A itu sendiri. Jadi jika Allah dikatakan kecerdasan tanpa batas, berarti kecerdasan tanpa batas itu dihasilkan oleh sesuatu. Maka tidak pantaslah kecerdasan tanpa batas itu disebut Allah. Karena kecerdasan tanpa batas itu ada yang memilikinya atau sesuatu yang dihasilkan. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena Abu Marlow sendiri mengatakan bahwa itu adalah perspektif dirinya tentang Allah. Saya bisa memahaminya bagaimana sulitnya kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang Allah itu sendiri. Karena Allah sendiri itu sulit untuk diungkapkan. Kita hanya bisa menjelaskan tentang sifat-sifatnya saja. Tetapi untuk menjelaskan tentang wujudnya itu sulit. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu maha gaib dan maha nyata dan tidak bisa diserupakan oleh apapun. Maka wajar jika seseorang kesulitan untuk memberikan pengetahuan tentang wujud Allah itu sendiri. Jika manusia berusaha untuk menjelaskan tentang wujud Allah, maka yang ada adalah kekeliruan dan hanya sekedar konsep-konsep belaka. Wujud Allah hanya bisa dimengerti dengan keimanan dan bisa dilihat dengan batin keimanan. Jika hal itu berusaha untuk kita jelaskan kepada orang lain, maka kita sulit sekali untuk mencari kata-kata yang bisa kita ucapkan agar manusia atau orang lain bisa memahaminya. Jadi jika kita benar-benar penasaran ingin melihat wujud Allah, maka jangan mempertanyakan hal itu kepada orang lain. Pertanyakanlah hal itu kepada diri kita sendiri. Maka carilah kebenaran-kebenarannya itu. Karena sekalipun kita mencari kepada siapapun, kamu tidak akan mendapatkan kepuasan tentang hal itu. Walaupun orang itu merasa telah mampu melihat lalu dia mengucapkan, menjelaskan, yang ada malah sesuatu kekeliruan yang kita dapatkan. Saya pernah membaca dari kisahnya Siddhartha Gautama, di mana di suatu ketika di pagi hari ada seseorang yang bertanya kepada Siddhartha Gautama, apakah Tuhan itu ada? Siddhartha Gautama tahu kalau orang itu adalah orang yang meyakini tentang adanya Tuhan. Lalu Siddhartha Gautama mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dengan rasa kecewa dan penuh tanda tanya, si orang itu pergi meninggalkannya. Nah, di sore harinya ada seseorang yang datang lagi ke Siddhartha Gautama dan menanyakan sesuatu hal yang serupa. Orang itu bertanya kepada Siddhartha Gautama, apakah Tuhan itu ada atau tiada? Siddhartha Gautama tahu kalau orang itu adalah orang yang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Lalu Siddhartha Gautama itu memberikan jawaban bahwa Tuhan itu ada. Pada malam harinya, sang murid bertanya kepada Siddhartha Gautama tentang kejadian hal itu, yang dimana ada dua orang yang bertanya tentang Tuhan itu ada atau tiada. Sementara Siddhartha Gautama menjawab dengan jawaban yang berbeda. Lalu Siddhartha Gautama menjelaskan bahwa di saat dia menyebutkan
bahwa Tuhan itu tidak ada, karena orang itu meyakini bahwa Tuhan itu ada. Lalu Siddhartha Gautama menjelaskan bahwa Tuhan itu ada karena orang itu tidak meyakini kalau Tuhan itu ada. Jadi dengan penjelasan itu Siddhartha Gautama menginginkan bahwa orang itu harus mencari kebenarannya itu sendiri, bukan hanya bertanya kepada orang yang dianggap tahu tentang keberadaannya Tuhan itu sendiri. Karena lebih baik kita sendirilah yang harus mencari kebenaran itu tentang Tuhan, apakah Tuhan itu benar ada atau tidak ada. Jadi jika kita ingin meyakini bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, maka lebih baik kita mencari sendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan jawaban dari orang lain, maka kita tidak akan menemukan kepuasan tentang hal itu. Malah orang itu akan menjelaskan sesuatu hal yang berbeda dari yang sebenarnya. Itulah yang terjadi pada Abu Marlow, yang dimana Abu Marlow berusaha untuk menjelaskan tentang Tuhan, maka yang ada adalah kekeliruan. Sekarang kita coba dengar video selanjutnya apa yang dikatakan oleh Abu Marlow. Tapi pertanyaannya, kita ngomong di dalam tradisi Islam misalnya, Kang. Kan yang nomor satu nggak disuruh beriman ya? Iya. Tapi bersaksi. Betul. Menyaksikan? Menyaksikan. Nah, berarti kalau menyaksikan, keberadaan itu. Kalau menyaksikan mengalami nggak? Iya. Mengenal nggak? Harus mengalami. Karena sekarang banyak orang yang ngomong nama Tuhan, tapi nggak kenal gitu. Buktinya banyak ngomong, tapi khawatir. Gimana? Makanya ada gini, Kang. Kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi saya komain. Seberapa percaya sama Tuhan? Di sini Abu Marlow mempertanyakan tentang di dalam Islam. Menurut Abu Marlow bahwa di dalam Islam katanya yang disuruh nomor satu adalah bersaksi atau bersyahadat, bukan beriman. Penjelasannya seperti ini, bahwa semua orang disuruh untuk beriman. Nah, setelah orang itu beriman, maka Allah meminta pembuktian kalau diri kita beriman. Nah, pembuktian nomor satu adalah syahadat, bersaksi. Kedua, sholat, zakat, puasa, munggah haji. Jadi syahadat itu adalah perintah untuk membuktikan diri kita kalau diri kita itu memang beriman. Jadi seseorang sebelum bersyahadat atau bersaksi, maka dipertanyakan dulu apakah beriman atau tidak. Kalau kita tidak beriman, buat apa kita bersyahadat, bersaksi? Jadi pertanyaan ini adalah bukan bersyahadat lebih dulu, tapi ya beriman dulu. Sebelum bersyahadat, ya beriman dulu. Setelah kita mengakui keimanan kita bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, maka Allah meminta bukti atau pernyataan kita melalui ucapan yang disebut bersyahadat itu sendiri. Nah, orang yang dianggap mencerahkan, orang yang dianggap orang yang mampu memberikan pengetahuan yang terang benderang, ternyata di sini masih ada kekeliruan, masih ada kata-kata atau pernyataan yang masih dipertanyakan. Tetapi di sini saya tidak mengatakan bahwa Abu Marlow itu yang sifatnya negatif. Saya menghargai atas maunya dia mempergunakan akal pikirnya. Tetapi yang saya sesalkan adalah orang-orang yang memiliki akal pikir begitu mudah mengiyakan, mengimani dari ucapan-ucapan orang lain yang berlogika, yang rasional, tanpa dipertimbangkan oleh akal pikirnya dirinya sendiri. Itulah orang yang menurut saya sia-sia karena tidak mampu atau tidak mau menggunakan akal pikirnya. Jadi kesimpulan dalam video ini adalah saya mengajak kepada pendengar untuk mau menggunakan akal pikir kita. Dan jika Anda penasaran tentang adanya Allah, tentang wujudnya Allah, maka carilah kebenaran itu oleh diri Anda sendiri, bukan kepada orang lain. Jika kamu bertanya kepada orang lain, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa.
tidak akan mendapatkan apapun. Semoga kita bisa memahaminya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.